Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Jika Allah menghendaki kita diberi usia panjang, tinggal beberapa hari kita akan berjumpa dengan Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan yang Allah Jalla wa'ala telah mengumpulkan seluruh amal ibadah yang ada di dalamnya. Di sana ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada sedekah, ada qiraatul Quran, ada lagi yaitu iktikaf, ada lagi bahkan umrah yang Nabi mengatakan umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Barang siapa yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, nilainya sama seperti haji bersamaku. Dalam bulan tersebut ada sholat yang wajib. Tentu sholat fardu tidak mungkin ditinggal. Tapi ada sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sholat tarawih, qiyamul Ramadan, yang sangat dianjurkan oleh Nabi untuk dilaksanakannya secara berjamaah dan boleh dilakukan sendiri. Yang kedua ada puasa, puasa yang wajib, puasa Ramadan. Tidak ada di bulan lain kecuali hanya di bulan tersebut. Adapun puasa sunnah saat itu tidak berlaku. Khusus sebulan penuh puasa wajib. Ada lagi zakat. Zakat di sini yang paling utama yaitu zakatul fitri, zakat fitrah orang bilang.
Karena ibadah itu berkaitan dengan puasa. Karena zakat fitri tuhmatan lis-shaimin, tuhratan lis-shaimin wa tuhmatan lil masakin, membersihkan jiwa orang yang berpuasa dan beri makan kepada orang miskin. Zakat fitri ada kaitan erat dengan puasa. Adapun zakat mal tidak harus di bulan Ramadan. Zakat mal sesuai kapan tanggal nisab masing-masing. Karena masing-masing kita ini memiliki tanggal nisab. Tanggal di mana saat itu momentum kita mendapatkan uang senilai nisab 20 dinar atau 85 gram emas atau yang senilai dengannya. Momentum itu kita catat sebagai tanggal nisab kita, yang masing-masing orang berbeda satu dengan yang lain. Tidak harus Ramadan. Kalau tanggal nisabnya sebelum Ramadan, wajib dikeluarkan sebelum Ramadan. Tapi kalau tanggal nisabnya sesudah Ramadan, diperbolehkan didahulukan, dikeluarkan di bulan Ramadan. Tidak mesti zakat mal diberikan pada saat Ramadan. Tapi kadang orang salah kaprah. Zakat mal seakan harus dikeluarkan di bulan Ramadan, atau paling tidak dia mengambil momentum Ramadan. Karena orang banyak lagi butuh kan. Tapi kalau mengajukan, mendahulukan zakat itu lebih bagus. Belum waktunya didahulukan daripada menunda. Di dalamnya ada sedekah. Sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan lebih utama. Apalagi sedekah itu diniatkan untuk memberi makan buka puasa. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa, falahu ajrus shaim, baginya pahala orang yang berpuasa. Ghaira ayyanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Dapat pahala puasa, dapat pahala sedekah. Ada qiraatul Quran, karena bulan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran, Syahrul Quran, bulan yang Nabi selalu membaca Al-Quran selama sebulan penuh bersama Jibril alaihissalam. Keduanya saling memperdengarkan bacaan Al-Quran. Sebelum meninggal wafat beliau, 2 kali Jibril turun pada tahun itu. Kemudian ada iktikaf. Sekalipun Lailatul Qadar itu pada asalnya yaitu turunnya kitab-kitab ilahiyah, Suhuf Ibrahim, Musa, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya diturunkan di bulan Al-Quran, dan itulah Lailatul Qadar. Tetapi setelah putusnya wahyu, sudah tidak ada lagi kalamullah, wahyu, bukan berarti Lailatul Qadar tidak ada. Tapi Lailatul Qadar adalah turunnya keberkahan, dan kita diperintahkan untuk mencarinya. Fi ashril awakhiri min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan Nabi melakukan iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena siapa yang beribadah pada saat itu, nilai ibadahnya sama dengan beribadah khairun min alfi syahrin, beribadah selama 1000 bulan. Demikian pula umrah. Intinya di bulan Ramadan ini luar biasa.
Allah mudahkan manusia untuk memperoleh pahala. Akan tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana agar amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak sia-sia? Ini terpenting. Sia-sia itu artinya apa? Tidak bermanfaat, tidak mendatangkan kebaikan, terutama kebaikan di akhirat. Maka dalam hal ini saya akan bagi sebelum beramal, yang kedua ketika beramal, yang kedua ketika beramal, yang ketiga sesudah beramal. Supaya amal itu tidak sia-sia, maka amal itu harus dipelihara, dilakukan dengan ilmu, didasarkan atas iman. Maka ruang lingkupnya ada pada 3 tempat ini. Pertama, sebelum beramal. Sebelum beramal, kita harus memenuhi syaratnya. Apa syaratnya agar amal kita tidak sia-sia? Yaitu iman yang pertama. Iman dengan iman yang benar. Karena amal tanpa iman tidak akan diterima atau sia-sia, rugi. Yang kedua, ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu syar'i. Yang pertama, berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah 103, maka iman ini merupakan syarat dasar, syarat utama agar amal kita tidak sia-sia, agar amal kita bermanfaat dan tidak rugi. Allah Jalla wa'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Allah? Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada pada benar-benar dalam kerugian. Jadi pasti rugi manusia itu, sia-sia, rugi. Kecuali apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka orang kafir sebaik apapun amalnya, sebanyak apapun amalnya, amal mereka bagai fata morgana, tidak bermanfaat. Orang-orang kafir amalnya, sekalipun dia baik kepada sesama, banyak bermanfaat bagi sesama, tapi tidak memiliki iman yang benar, mengatakan bahwa Allah punya anak, mengatakan bahwa Uzair anak Allah,
mengatakan bahwa Isa atau Yesus anak Allah, imannya cacat. Itu penyebab ruginya setiap orang kafir yang berbuat kufur dan syirik. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 bagian. Nggak ada artinya amal mereka kalau nggak beriman. Kalaupun mengklaim bahwa mereka beriman, imannya nggak benar. Kemudian yang kedua, apa tadi? Ilmu. Agar amal kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala, dasarnya adalah ilmu. Sebagaimana doa yang kita ucapkan di dalam waktu-waktu seusai subuh kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wahai Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa yang diminta? Warizqan thayyibah, rizki yang baik, yang halal. Kenapa? Orang tidak akan tahu mana halal, mana haram kalau tidak tahu ilmu. Landasannya adalah ilmu. Yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang dimakbul, diterima. Amal tidak akan diterima kalau tanpa dasar ilmu. Doa itu berkaitan erat dengan ilmu. Dia mengetahui halal dan haram. Dengan ilmu dan makanan yang halal, dia akan mendapatkan apa? Amal yang diterima oleh Allah. Kalau diterima, maka konsekuensinya adalah pahala. Ilmu ini sebelum beramal. Sekarang yang kedua, ketika beramal. Apa agar amal kita ini tidak sia-sia? Khususnya ibadah Ramadan yang begitu banyak sekali Allah kumpulkan di sini. Salat, puasa, zakat, sedekah, semuanya. Setelah kita beriman dengan iman yang benar, kemudian kita memiliki ilmu yang merupakan landasan agar amal itu benar, maka ketika beramal harus dipenuhi syaratnya. Apa syarat untuk diterimanya amal ini? Pertama, yaitu ikhlas. Yang kedua, al-mutaba'ah. Apa itu? Mengikuti tuntunan. Karena amal tanpa tuntunan maka sia-sia. Yang pertama, apa itu ikhlas? Secara bahasa, ikhlas itu adalah murni. Bahwa amal itu harus murni, lillah, semata-mata karena Allah. Yang kedua, definisi ikhlas itu adalah al-munafi lisyirki warriya, yaitu meniadakan kesyirikan dan riya. Ini murni. Ketika beramal, salat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, baca Quran kita harus murni, ikhlas. Meniadakan kesyirikan dan juga riya. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98, "Wa ma
umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Apa kata Allah? Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Padahal mereka tidak diperintah melainkan liya'budullaha, agar mereka mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mukhlisina, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, lahuddin, di dalam menjalankan agama murni. Jangan sholat pengen kaya, jangan sholat pengen sakti, atau puasa kepingin sakti mandra guna. Jangan puasa pengen langsing. Ada nggak yang seperti itu? Tidak murni, tidak ikhlas karena Allah. Jangan supaya lancar jodoh, jangan supaya rizki melimpah karena ibadah-ibadah akhirat kita. Salah pasang niatnya. Ikhlas, tujuannya lillah, semata-mata karena Allah. Orang yang niatnya bukan karena Allah, dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Tapi kalau dia niat karena dunia, bisa jadi Allah memberi dunia. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Balasan bagi setiap amal adalah pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau dia niat karena Allah, Allah akan beri pahala. Kalau dia niat karena dunia, bisa jadi dia diberi dunia. Diberi dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau sekedar tidak mendapatkan pahala, mungkin masih tidak seberapa. Tapi kalau dicampakkan di neraka karena dia melakukan kesyirikan di dalam niat, itu yang berbahaya. Bisa jadi dia di dunia minta dunia yang diharapkan diberi sempurna oleh Allah. Kata Allah, buka surat Hud 11. Ada ayat yang ke-15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Apa yang dimintanya dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan, dari solatnya, dari puasanya, dari sedekahnya, dari baca Qur'annya, dari iktikafnya, apa yang diminta dari kehidupan dunia ini diberi oleh Allah. Dan Allah tidak akan merugikan dia. Tapi ingat, bagaimana kelak orang ini di akhirat? Kata Allah Jalla wa'ala pada ayat berikutnya, ayat ke-16, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan
Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Kalau sekedar tidak dapat pahala akhirat mending. Tapi yang bahaya illan nar, kecuali neraka. Karena dia melakukan syirik di dalam niatnya. Beramal untuk akhirat tapi ditujukan untuk dunia. Mestinya sholatnya, puasanya, zakatnya, semua itu ditujukan untuk akhirat. Tapi dia berharap dunia, pengen pangkat, kedudukan. Niatnya untuk itu diberi oleh Allah. Dengan amal ibadahnya dia berharap memperoleh harta, tahta, terus wanita, bahkan Toyota. Bisa jadi diberi oleh Allah, tapi di akhirat dia dicampakkan ke dalam neraka dan lenyap apa yang dikerjakan di dunia ini. Wa habita ma sana'u fiha, maka lenyap apa yang dikerjakan di dunia ini. Wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Makanya antum jangan salah niat. Selama ibadah Ramadan, niatkan semata-mata karena Allah. Untuk mengharap pahala dari mana? Dari Allah. Pahala di mana? Kelak di akhirat. Jangan berharap dunia. Yang kedua, supaya amal kita tidak sia-sia, masih dalam ketika beramal. Sebelum beramal tadi sudah punya iman dengan iman yang benar, punya ilmu sehingga amalnya berdasarkan ilmu. Ketika beramal ikhlas. Apakah cukup hanya ikhlas? Belum. Apa yang kedua? Yaitu al-mutaba'ah. Lakukan amal itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, jangan kerjakan. Kenapa? Amalmu tidak akan diterima, ditolak. Kata Nabi, buka Muslim 1701. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang tidak pernah kami lakukan, maka amalnya itu ditolak. Iya. Man amila. An Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal ibadah yang tidak pernah kami lakukan tanpa dasar contoh dari Nabi, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Kalau tertolak, sia-sia enggak Bapak Ibu? Sia-sia? Sia-sia. Maka ikuti tuntunan. Salatnya sesuai kaifiah yang diajarkan Nabi, puasanya sesuai yang diajarkan Nabi. Mulai puasa sejak subuh sampai terbenam matahari, mulai dari fajar shadiq sampai ghurubis syams, terbenamnya matahari. Kalau nggak sesuai tuntunan ini, amalnya ditolak. Ngapain lu nggak buka? Masih kuat. Ntar aja jam 12 malam buka. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, nggak sesuai tuntunan. Puasanya ditolak. Karena manusia punya keterbatasan. Allah pencipta manusia. Allah tahu berapa kemampuannya. Maka dibatasi puasa itu dengan waktu. Mulai dari terbit fajar shadiq
sampai dengan terbenam matahari. Jangan mentang-mentang kuat langsung nyambung sampai besok. Itulah puasa yang diharamkan, namanya puasa wisol. Orang bilang ngebleng, pati, geni. Nggak tahu, ya udah diem aja. Tapi ada yang ngamalin gitu, ada. Nggak diterima amalnya, tertolak karena nggak sesuai tuntunan. Nabi tidak pernah melakukan puasa-puasa model-model yang seperti ngerowot. Ada lagi puasa apa? Weton. Ini nggak ada tuntunan, tapi dilakukan oleh orang. Diterima? Tidak diterima. Salat yang tidak sesuai tuntunan ditolak. Puasa yang tidak sesuai tuntunan ditolak. Demikian pula amal ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Maka lakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi. Itulah makna al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasul. Sekarang sesudah beramal, supaya tidak sia-sia. Amal kita udah bener nih, udah beriman, berilmu, amalnya ikhlas, sesuai tuntunan. Tapi setelah beramal dia tidak jaga dan pelihara amalnya. Apa yang dimaksud menjaga amal di sini? Yaitu menjaga pahala, supaya tidak sia-sia. Yang pertama, jaga pahala amal saleh dengan cara apa? Pertama, yaitu menjaga dari syirik. Yang kedua, menjaga dari riya. Yang ketiga, menjaga lisan, menjaga dari kezaliman. Jaga amal soleh kita sesudah kita lakukan puasa, sholat, sedekah, infak, supaya tidak sia-sia amal kita. Pertama, jaga dari syirik, karena syirik itu akan menghancurkan amal. Buka surat Az-Zumar 39 ayat yang ke-65. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu. Apa itu? Dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jangan kalian menjadi orang yang rugi karena berbuat syirik.
Dan niscaya kalian akan termasuk orang yang rugi kalau dihapus seluruh pahala amal solehnya. Yang kedua, apa tadi? Ria. Apa contohnya ria? Salatmu jangan karena ria, pamer kepada orang lain. Itulah salatnya orang munafik. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa 4 ayat yang ke 142. Allah Jalla wa Ala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Mereka bermaksud riya dengan sholatnya di hadapan manusia. Atau dia ceritakan sholatnya, bahwa sholatnya khusyuk, sholatnya lama, sholatnya panjang. Nggak ada orang nanya cerita. Dan wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Demikian, jangan melakukan riya. Kenapa demikian? Karena dia bisa menghancurkan pahala amal soleh kita. Contoh sedekah. Buka Al-Baqarah ayat 264. Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Iya. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jangan sia-siakan pahala amal solehmu. Jangan kau hilangkan dengan menyebut-nyebutnya. Itu masjid kalau nggak ada gua lah jadi, habis pahalanya. Itu pengajian kalau bukan gua yang ngurusin, nggak jalan itu. Riya nggak itu? Riya. Sebut-sebut sedekahnya atau menyakiti hati orang yang menerimanya, maka diumpamakan hilangnya pahala itu bagai debu yang berada di atas batu licin. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Apa kata Allah? Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Habis, sia-sia amal yang dilakukan dahulu. Berapa duit dia habis untuk sedekah, untuk infak, tapi dia sebut-sebut infaknya, sedekahnya,
Maka kalau kita ingin harta yang kita infakkan di jalan Allah selama hidup kita terpelihara pahalanya, tidak sia-sia amal kita, sembunyikan, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Orang seperti ini nanti dinaungi oleh Allah dengan awannya di padang mahsyar, di antara 7 kelompok manusia yang akan dinaungi di padang mahsyar. Kenapa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah diam-diam, sehingga digambarkan oleh Nabi hatta la ta'lamu simalu ma tunfiqu yaminu, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kiasan, bukan berarti ketika sedekah tangan kirinya disembunyikan, tapi kanan dan kiri hubungannya dekat. Maksudnya yaitu orang terdekat dalam hidup kita tidak tahu kalau kita bersedekah. Siapa orang dekat kita? Dia adalah istri bagi seorang suami, atau dia adalah suami bagi seorang istri. Sembunyikan sedekah. Hanya bapak-bapak kalau sedekah Pak, nggak usah bilang istri Pak. Bisa jadi nanti malah berkelahi Pak, bertengkar. Ya sudah. Ini contoh sia-sia amalnya gara-gara apa? Sudah dapat pahala disebut-sebutin. Tadi kasihan ada pengemis, terus gua kasih duit berapa? 1 juta. Hah? Banyak banget. Itu kalau cerita sama istri bisa bertengkar nggak? Gua nggak pernah dikasih 1 juta. Lu kasih ke pengemis. Iya mah, kasihan, janda soalnya. Soalnya janda. Bahaya ini. Baik. Jaga amalmu itu, jangan ria. Yang ketiga, jaga lisanmu. Karena yang dapat menjaga amal soleh itu adalah lisan kita. Contoh puasa. Puasa itu bisa jadi ketika kita sedang puasa, kalau tidak menjaga lisan kita, maka puasa kita jadi sia-sia. Baca Ibnu Majah 1380. Nah, 1379. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Barang siapa tidak meninggalkan perkataan kotor, sifat-sifat kebodohan, dan melakukan hal itu, maka Allah tidak akan memperdulikannya makan dan minumnya atau puasanya. Kata Nabi, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan kotor, perkataan sia-sia, apalagi dusta ketika dia sedang berpuasa, wal jahla, atau perbuatan yang bodoh, wal amala bihi, atau melakukan amal-amalnya yang merupakan bentuk amalan yang jahil, maka Nabi mengatakan fala hajatan lillahi, maka Allah tidak membutuhkan sama sekali fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu, upaya usaha orang-orang yang meninggalkan makan dan minumnya karena dia merasa berpuasa. Allah enggak butuh lapar dan dahaganya. Gara-gara apa? Tidak menjaga lisan.
Puasa-puasa ngomongnya kotor, mencaci maki orang. Semua penghuni Ragunan disebut, ya, ngumpat. Perkataan sia-sia itu menghancurkan pahala. Makanya berapa banyak nanti orang berpuasa itu tidak dapat apa-apa, sia-sia puasanya, kecuali hanya lapar. Baca nomor 1380. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Iya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamih illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Sebaliknya, dan berapa banyak orang yang sholat, yaitu tarawih maupun malam, yang tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya melainkan hanya begadang. Wa rubba qa'imin. Berapa banyak orang yang melakukan sholat malam, tarawih, qiyamul lail, qiyamul ramadan, laisa lahu min qiyamih, tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah Ramadannya itu, illa sahar, kecuali begadang. Apa begadang itu? Ada? Begadang itu apa? Melayan. Tidak tidur. Kalau tidak tidur berarti apa? Yang didapatkan ngantuk, capek. Ngantuk, capek karena nggak tidur. Kelihatannya aja dia takbir, rukuk, sujud, tapi rusak ibadahnya. Yang puasa juga begitu, rusak puasanya. Bukan puasanya batal, enggak batal, tapi apa? Pahalanya habis, sia-sia, rugi dia. Hati-hati. Jadi jaga lisan, dan juga apa yang terakhir, menjaga diri dari kezaliman. Kezaliman inilah yang dapat menghancurkan pahala kita. Walaupun tidak sekarang, nanti. Tapi jangan berbuat zalim, karena zalimnya itu sekarang. Urusannya nanti di akhirat. Apa maksudnya? Mendolimi orang lain dengan mengambil hartanya dan tidak kita selesaikan, dengan mencaci makinya dan kita tidak minta maaf, dengan cara membunuh atau memukulnya dan kita tidak minta maaf. Orang yang kita pukul diam aja, wah, nggak berani dia. Walaupun gede itu nggak berani, bangga. Tapi sebetulnya apa? Dia punya perhitungan di akhirat. Bukan aku nggak berani, tapi kusimpan kezalimanmu ini, akan kuperhitungkan kelak di akhirat. Apa? Pahala-pahala amal solehmu akan kuminta. Aku minta keadilan kepada Allah. Hati-hati. Cara menjaga amal itu, jaga hubungan baik kita dengan orang lain, supaya amal kita nggak sia-sia. Gara-gara orang itu sakit hati sama kita, dia tidak mau ngebales, dia simpan kesalahan kita, nanti minta diperhitungkan di akhirat. Berapa banyak nanti akan terjadi di akhirat orang yang rugi, sia-sia amalnya, sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, semua ibadahnya sia-sia. Padahal dia bawa pahala yang banyak, habis. Inilah orang yang bangkrut, kata Nabi. Buka Muslim. Nomor 2211.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? tahukah kamu apa arti muflis? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa arti bangkrut atau muflis? Apa jawab sahabat? Jawab para sahabat, muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Al-muflis fina man la dirhaman wala mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang tidak punya harta, uang dan kekayaan. Ternyata bukan itu. Apa kata Nabi? Sabda Rasulullah SAW, muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa sholat, puasa dan zakat. Apa yang dibawa ini? Pahala. Pahala sholatnya ketika di dunia, pahala puasanya ketika di dunia, pahala zakatnya ketika di dunia. Seluruh pahalanya dibawa ketika di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di akhirat pada hari kiamat, bisolatin wasiyamin wazakatin. Tapi dia lupa pada saat itu dia membawa dosa 5 perkara. Apa saja? Dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang, Mencaci maki orang. Ini dosa yang pertama yang dia lakukan. Yang kedua, pernah menuduh orang, qad syatama hada wa qadafa hada. Menuduh orang lain. Yang ketiga, pernah memakan harta orang, wa akala mala hada. Pernah memakan harta orang lain. Terus, pernah membunuh orang, wa safaka dama hada. Pernah membunuh orang lain. Kemudian, dan pernah memukul orang, wa daraba hada. Pernah memukul orang lain. Dan orang yang dipukul itu diam saja. Dia tidak mau membalas, tapi disimpan itu kesalahan untuk diperhitungkan di akhirat. Ada orang datang kepada kita, tolong dong maafin. Enggak. Aku mau tuntut kamu di akhirat. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Boleh nggak? Boleh. Suka-suka dia, hak dia. Karena mungkin saking besarnya kezaliman yang dilakukan. Bapak punya tanah direbut. Dia pandai berperkara, dengan duitnya dia menang dalam sengketa. Padahal itu hak bapak. Bapak diam aja nggak? Melawan atau tidak? Mau melawan gimana? Udah kalah. Ya sudah. Permasalahkan nanti. Perhitungkan nanti di akhirat. Nggak bisa di dunia, nanti minta keadilan di akhirat. Nah, ini penyebab pahala kita habis itu begini ini. Kalau ada orang yang kita zalimi dan orang itu minta keadilan di hadapan Allah, maka amal kita bisa sia-sia. Setelah itu apa yang terjadi? Fayakhudhu hada min hasanatihi wa hada min hasanati. Apa itu? maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizaliminya. Terus, jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizaliminya, maka diambil dosa-dosa mereka yang dizaliminya lalu ditimpahkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Iya. Inilah orang yang bangkrut, sia-sia amalnya, ibadahnya, salat, puasanya, zakat, infak, sedekahnya, jihadnya, semua sia-sia. Hanya karena apa? Dia tidak membangun hubungan baik dengan manusia. Dia punya kesalahan terhadap manusia, tidak diselesaikan saat di dunia. Mumpung masih ada waktu, kesempatan, selesaikan di dunia ini. Jaga dari berbuat zalim kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan supaya amal kita ini tidak sia-sia, terbagi menjadi 3 fase. Pra beramal, saat beramal, pasca beramal.
Sebelum beramal, apa yang harus dimiliki? Iman yang benar. 2, ilmu syar'i. 2, iman dan ilmu ini landasan amal. Ketika amal itu berlangsung, maka lakukan dengan ikhlas yang pertama. Yang kedua, al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan. Maka diterimalah amal kita. Setelah diterima amal kita, kita dapat pahala yang kita akan dapatkan di akhirat. Pasca amal harus kau jaga, menjaga amalnya supaya istiqomah. Menjaga apa lagi? Pahala amalnya. Dengan cara apa? Menjaga pahala. Ada 3 tadi. Apa? Jangan berbuat syirik. Setelah itu jangan berbuat syirik macam-macam. Hindari riya. Padahal udah dapat pahala. Tadi malam tahajud udah dapat. Tapi setelah beramal apa? Riya. Tadi malam gua bangun tahajud cuma dapat 2 rakaat. Bangun jam 1, 2 rakaat, begitu salam sudah adzan subuh. Cuma 2 rakaat, bangun jam 1, begitu salam adzan subuh, menunjukkan sholatnya lama. Padahal sujudnya seandainya dia tidak tidur, benar-benar dia sholat 1 rakaat 1 juz, 2 rakaat 2 juz karena dia hafal Quran, tapi nggak ada orang nanya, kemudian dia cerita seperti itu, riya atau tidak? Riya, habis pahalanya. Jaga pahala amalmu itu yang sudah kau dapatkan itu, nggak usah cerita sama orang. Jaga lisan. Sedekah bisa hancur karena lisannya. Amal kita hancur karena lisan. Puasa hancur karena lisan pahalanya. Apa? Dusta. Apa? Ucapan kata-kata yang kotor, caci maki, umpatan-umpatan. Apalagi riba. Pahalanya habis. Walaupun puasanya tidak batal, tapi habis pahalanya gara-gara riba, membicarakan aib orang lain. Dan yang keempat, menjaga diri dari berbuat zalim. Kenapa? Karena mungkin barangkali kita tidak sengaja melakukan kezaliman, tapi selesaikan segera. Maaf ya, kemarin aku nggak sengaja, dimaafin, dihalalkan. Kemarin jajan lu gua makan. Kapan? Waktu pengajian. Oh iya, udah gak apa-apa, selesai. Tapi kalau dia nggak ikhlas, kemudian dia nggak mau diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat, bersiap-siaplah dengan pahala yang banyak. Kalau tidak, amal kita di dunia ini bisa sia-sia hanya karena bangkrut kita di akhirat. Wallahu a'lam. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.